Pertarungan sengit antara Cha Mugel dan Ibrahim Mahmud terus berlanjut. Setelah memojokkan Cha ke sudut ring, Ibrahim mulai menghajarnya dengan pukulan bertubi-tubi. Dia mencengkeram tangan kiri Cha untuk menghalangi serangan balik dan menggunakan siku kanannya untuk menghantam wajah Cha dengan keras. Dagu Cha bahkan berputar akibat pukulan itu, membuat semua orang sadar betapa berbahayanya situasinya saat ini. Untuk keluar dari sudut, Cha meluncur ke bawah Ibrahim dan menghindari serangan. Namun dia tahu Ibrahim tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, jadi dia bersiap untuk menerima serangan berikutnya. Sekali lagi Ibrahim menggunakan taktik yang sama, mendorong Cha ke sudut dengan mencengkeram punggungnya. Namun Cha menanamkan kedua kakinya dengan kuat di lantai dan dengan tenang bertahan, tidak membiarkan Ibrahim maju lebih jauh. Ibrahim menyadari bahwa Cha berusaha menghindari cengkeramannya, mengira bahwa Cha terlalu percaya diri. Untuk memberinya pelajaran, Ibrahim mencoba menekel Cha dan berusaha meraih kakinya agar terjatuh ke lantai. Tapi Cha melihat serangan itu dari jauh dan langsung melompat melewati Ibrahim, menghantam kepalanya ke lantai. Cha segera menciptakan jarak dan bersiap menghadapi serangan Ibrahim berikutnya. Namun, Ibrahim bangkit dengan mudah, seolah tidak merasakan dampak serangan itu, lalu akhirnya mengusap hidungnya yang sudah berdarah sejak tadi. Ibrahim menatap tajam ke arah Cha dengan penuh ketenangan, kali ini tidak menyerang secara terburu-buru. Keduanya berdiri diam di posisi masing-masing, menunggu siapa yang akan menyerang lebih dulu. Suasana menjadi sangat hening, membuat penonton bertanya-tanya siapa yang lebih sabar. Ibrahim mengambil posisi bertahan dan menjelaskan bahwa satu-satunya alasan dia tidak menyerang adalah karena dia menyadari bahwa Cha bisa dengan mudah mengantisipasi setiap gerakannya. Dia bersyukur telah menggunakan steroid sebelum pertandingan karena jika tidak dia pasti sudah tumbang akibat pukulan terakhir Cha. Ibrahim menyusun rencana licik. Dia melangkah maju dengan kaki kanan, berusaha memancing Cha untuk menendangnya. Dia yakin bisa menangkis tendangan itu dan berencana melakukan takedown. Cha berpura-pura terpancing, tetapi alih-alih menendang kaki Ibrahim, dia justru langsung mengayunkan tinjunya. Namun itu hanya tipuan. Cha tiba-tiba mengubah serangan menjadi tendangan dan menghantam perut Ibrahim dengan keras. Cha kembali berpura-pura akan memukul, tetapi kali ini dia menutup pandangan Ibrahim dengan telapak tangannya. Ibrahim terkejut dengan taktik kekanak-kanakan ini dan berusaha menghindar, tetapi Cha lebih kuat dan berhasil menjebaknya. Dengan tangan kanan Ibrahim yang terperangkap, Cha melayangkan pukulan ke rahangnya, membuat pelindung gigi Ibrahim terlempar keluar. Dalam upaya putus asa untuk menciptakan jarak, Ibrahim mencoba memukul balik, tetapi Cha menghindar dengan gesit dan langsung melancarkan tendangan tengah lainnya. Tendangan ini dikenal sebagai Crescent Moon Kick, sebuah teknik taekwondo di mana pengguna menggunakan punggung kaki untuk menyerang hati lawan. Karena perut Ibrahim yang membesar akibat steroid, bagian itu justru menjadi titik lemahnya dan Cha sengaja menargetkannya. Melihat teknik ini, jurnalis Haimen berkomentar betapa pesatnya perkembangan Cha sebagai petarung, memberikan pujian kepada mentornya, Jinsu, atas pelatihan yang luar biasa. Cha tidak memberi Ibrahim kesempatan untuk bernapas. Dengan gerakan cepat, dia menerjang ke depan dan menghantam wajah Ibrahim dengan pukulan mematikan dari bawah. Saat Ibrahim jatuh ke lantai akibat pukulan itu, Cha bersiap untuk menghabisinya. Namun, wasit segera menghentikan pertarungan, mengumumkan bahwa ronde pertama telah berakhir. Saat kedua petarung beristirahat, para komentator membahas performa luar biasa Camuk di akhir ronde pertama. Mereka juga mendiskusikan siapa yang akan mendapatkan lebih banyak poin dari para juri, karena Ibrahim juga mendominasi di paruh pertama. Pelatih Cha Jin-woo masuk ke dalam oktagon dan memberitahunya bahwa dia sudah bertarung dengan baik dan cukup membuat Ibrahim kesulitan. Jin-soo mengatakan bahwa Ibrahim tidak akan bertahan lama di ronde kedua karena terlihat sudah sangat kelelahan. Namun Ibrahim yang keras kepala tidak punya niat sedikit pun untuk menyerah. Dia memastikan bahwa dia tidak akan kalah begitu saja. Tak lama setelah ronde kedua dimulai, Ibrahim yang sudah menyadari bahwa Cha terus menargetkan kepalanya, fokus untuk melindungi bagian tersebut. Dia mencoba menyusun strategi untuk menghindari serangan Cha, tapi pada akhirnya semuanya gagal. Sebuah tendangan ke perut langsung membuat Ibrahim kehilangan keseimbangan.
Cha mulai mendominasi pertarungan, menghujani Ibrahim dengan pukulan bertubi-tubi. Ibrahim menyadari bahwa pukulan Cha tidak sekuat sebelumnya, membuatnya bertanya-tanya kenapa Cha tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saat menyadari bahwa Cha hanya mempermainkannya, Ibrahim memutuskan untuk bermain kotor. Dia berpura-pura terkena tusukan mata dan meminta wasit untuk meninjau ulang. Setelah melihat rekaman ulang, wasit tidak menemukan bukti yang kuat, tetapi Ibrahim tetap bersikeras meminta pengecekan ulang. Sambil menunggu, Ibrahim diam-diam memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan tenaganya. Setelah cukup pulih, dia mengakui bahwa dia hanya berpura-pura agar bisa membalas perlakuan Cha. Baginya, meskipun harus kalah, dia tetap ingin membuat Cha membayar atas penghinaannya. Pertarungan berlanjut, dan kali ini Ibrahim langsung menyerang Cha dengan taktik tackle rendah. Namun, usahanya gagal total. Cha berhasil menghindar, lalu mendaratkan pukulan keras ke rahang Ibrahim seperti di ronde sebelumnya. Tidak berhenti di situ, Cha bahkan menamparnya seolah-olah ingin mempermalukannya. Ibrahim yang merasa terhina hanya bisa menahan amarahnya karena dia akhirnya menyadari sesuatu. Cha bukan petarung biasa, dia adalah monster. Rasa takut mulai menjalar dalam dirinya. Dia merasa seperti menghadapi sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Untuk menekan ketakutannya, Ibrahim kembali menyerang Cha, berusaha menjatuhkannya ke lantai. Tapi Cha membiarkannya melakukan apapun yang dia mau. Saat itu Cha berbisik kepadanya, bertanya apakah ini adalah usaha terakhirnya untuk membalikan keadaan. Mendengar itu, Ibrahim semakin marah. Tapi sebelum bisa berbuat sesuatu, Cha menangkap kedua tangannya dan bersiap melakukan kuncian. Ibrahim mencoba melawan dengan kekuatannya, tetapi Cha dengan cepat membalikkan badannya dan menjatuhkannya dengan teknik flying sweep. Cha kini berada di atasnya. Dia menekan lututnya ke perut Ibrahim, menargetkan titik lemahnya. Tekanan yang semakin kuat membuat Ibrahim menjerit kesakitan, tetapi Cha tidak memberinya kesempatan untuk melampiaskan rasa sakitnya. Cha menutup mulut Ibrahim dengan tangannya, menghentikan teriakannya, lalu dengan teknik lain, Cha menjepit bahu Ibrahim dengan lututnya, memaksanya melakukan roll ke depan di atas matras. Setelah itu, Cha mencengkeram lengan kiri Ibrahim dengan kedua tangannya, sementara kaki Cha mengunci lengan kanan Ibrahim. Dia mencoba melakukan teknik kuncian Jiu-Jitsu, Crucifix Submission. Saat kedua lengannya mulai ditekuk ke arah yang tidak wajar, Ibrahim sadar jika dia tidak segera menyerah, dia akan kehilangan lengannya atau bahkan nyawanya. Tapi dia nggak nyerah. Dengan sisa tenaga yang ada, dia mengangkat Cha dan membantingnya ke lantai. Tapi Cha bangkit lagi, seolah-olah serangan itu nggak berpengaruh sama sekali. Dia sadar kalau Ibrahim masih bisa berdiri setelah semua itu cuman karena steroid. Cha justru senang, karena itu berarti dia bisa menyiksa Ibrahim lebih lama. Dia kembali menghantam perut Ibrahim. 3 tulang rusuknya langsung patah. Tapi sebelum Ibrahim bisa merasakan sakitnya, Cha menendang tulang rusuk kirinya, lalu mengakhiri dengan uppercut yang keras. Kombinasi brutal, hook ke tubuh, tendangan tengah, dan uppercut yang telak. Ibrahim langsung tumbang terkapar di atas ring tanpa sadar. Penonton terdiam sejenak lalu bersorak untuk Cha. Di sisi lain, Ibrahim dibawa keluar karena sudah kehilangan kesadaran. Komentator bertanya bagaimana perasaan Cha setelah meraih kemenangan keduanya sebagai petarung MMA profesional. Tapi Cha nggak menjawab pertanyaan itu. Dia malah mengingatkan sesuatu yang pernah dikatakan seseorang padanya, bahwa pertandingan perebutan gelar hanya untuk mereka yang benar-benar pantas. Itu jelas merujuk pada saat juara MMA Do Jun menolak bertarung dengannya. Dengan nada menantang, Cha bertanya secara tidak langsung pada De Jun, apakah sekarang dia sudah cukup pantas setelah berhasil mengalahkan seorang petarung kelas berat Kaukasia di oktagon. Tapi De Jun tetap diam. Acara pun berakhir. Tak lama setelah itu, sebuah konferensi pers digelar. Seorang jurnalis berhasil membuktikan kalau Ibrahim memang menggunakan steroid, tapi pihak berwenang mengklaim bahwa mereka sama sekali nggak tahu soal ini dan berjanji akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap Ibrahim. Sementara itu, Cha pulang ke rumah dan menikmati makan malam bersama ayahnya. Sang ayah memuji Cha karena berhasil menjadi salah satu petarung terbaik di Korea Selatan. Tapi di saat yang sama, dia bertanya-tanya kenapa anaknya yang dulu culun dan gemuk tiba-tiba berubah drastis jadi petarung yang kuat. Yahnya bilang kalau sekarang dia hampir nggak mengenali Cha lagi. Bukan berarti itu hal yang buruk, tapi tetap saja membuatnya merasa aneh. Akhirnya Cha langsung bicara terus terang.
Dia menceritakan tentang seorang petarung MMA yang memiliki nama yang sama dengannya. Cha mencampur adukkan kebenaran dan kebohongan, mengklaim bahwa dulu dia mengenal petarung itu dan menganggapnya sebagai saudara. Namun, saat tahu bahwa petarung itu jadi lumpuh gara-gara kakaknya Ibrahim, Cha merasa terdorong oleh keinginan balas dendam dan mulai berlatih untuk menjadi petarung MMA. Mendengar itu, ayahnya merasa sedikit lega. Dia berjanji akan selalu ada untuk Cha, apapun keputusan yang dia buat dan kemanapun langkahnya membawanya. Tapi di saat yang sama, ayahnya meminta Cha untuk melupakan niat balas dendamnya. Dia ingin Cha bertarung karena dia memang mencintai dunia tinju dan MMA, bukan hanya untuk membalas dendam orang lain. Sementara itu, jurnalis Haemin melakukan wawancara dengan juara MMA Korea Daejun. Dia bertanya bagaimana tanggapannya terhadap provokasi yang dilakukan Cha Mu-gyeol setelah pertandingan sebelumnya. Daejun menjawab bahwa meskipun dia sudah menonton pertarungan itu, dia tetap merasa kalau Cha masih belum cukup pantas untuk berdiri melawannya di oktagon. Meski begitu, dia tetap ingin memenuhi keinginan juniornya dan mengatakan kepada Haemin bahwa begitu masa skorsing medisnya berakhir, dia akan dengan senang hati menghadapi Cha untuk memberinya pelajaran. Organisasi hanya akan mengizinkan pertandingan itu terjadi jika dia yang menjadi lawannya. Sebelum wawancara berakhir, Daejun berjanji kepada para penggemar Cha bahwa dia akan membuat petarung favorit mereka pingsan di oktagon dan dia sangat menantikan momen itu. Cha mulai berlatih lagi ketika ayahnya datang membawa kabar bahwa dia melihat mentor Cha, Jin-soo, diseret oleh beberapa orang berpakaian hitam di jalanan saat dia sedang berbelanja. Meskipun ayah Cha sudah menelepon polisi dan melaporkannya, Cha yakin polisi tidak akan membantu seperti biasanya dan memutuskan untuk mengurusnya sendiri. Cha langsung pergi ke gedung tempat ayahnya melihat Jin-soo dibawa masuk. Begitu melewati pintu, dia berteriak memanggil nama Jin-soo. Namun, seseorang diam-diam menyelinap dari belakang, berniat menyerangnya secara tiba-tiba. Tentu saja, Cha sudah merasakan serangan itu datang, menghindarinya dengan cepat, lalu membalas dengan tendangan tengah kerusuk. Yang mengejutkan, orang yang menyerangnya ternyata adalah Jin-soo sendiri. Cha terkejut, begitu pula ayahnya yang masuk dari pintu belakang dengan senyum gugup, lalu menyalakan lampu di tempat itu. Cha melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini adalah sebuah gym tinju. Dia pun meminta Jin-soo menjelaskan apa yang sedang terjadi. Jin-soo menjelaskan bahwa dia menggunakan sebagian pendapatan dari pertandingan Cha sebelumnya untuk membeli gym ini khusus untuknya. Menurut Jin-soo, ide awal ini sebenarnya berasal dari ayah Cha yang menghubunginya dan memintanya untuk mencarikan tempat latihan pribadi bagi Cha. Jin-soo mengatakan bahwa sekarang Cha punya gym sendiri. Dia tidak perlu lagi berlatih di gym milik Gaze, tempat di mana dia tidak dihormati. Jin-soo bertanya apakah Cha menyukai tempat ini. Meskipun Cha menyukai gym ini, dia tidak senang dengan fakta bahwa ayah dan Jin-soo menggunakan uang mereka untuknya. Namun Jin-soo merasa bahwa baik dia maupun ayah Cha tidak pantas memiliki uang itu sejak awal, karena itulah mereka menggunakannya demi perkembangan Cha. Ayah Cha mengatakan agar dia tidak perlu khawatir dan sekali lagi mengingatkannya bahwa ini adalah bagian dari janji yang pernah dia buat, janji bahwa dia akan selalu berada di sisinya. Cha merasa tersentuh, tapi dia tidak sampai menangis. Dia hanya mengucapkan terima kasih kepada Jin-soo dan ayahnya atas kebaikan mereka. Melihat senyum tulus Cha, ayahnya tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah lama sekali tidak melihat anaknya tersenyum seperti ini. Dia merasa lega karena akhirnya Cha bahagia dengan hidupnya dan dia berharap yang terbaik untuk masa depan putranya. Saat melihat-lihat gym, Cha menyadari betapa bagusnya tempat ini. Namun, ada satu hal yang membuatnya bingung. Mengapa ada karangan bunga di dalam sini? Jin-soo menjelaskan bahwa seorang petarung bernama Jin Seokman mengirimkan itu tanpa alasan yang jelas, mungkin mengira Cha sedang membuka bisnis gym sendiri. Dia juga menjelaskan bahwa Jin Seok hanya tahu tentang gym pribadi ini karena Jin-soo sempat berkonsultasi dengannya mengenai peralatan dan perlengkapan gym. Karena dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa lagi. Dan seakan dipanggil, Jin Seok tiba-tiba muncul di sana dan menyapa Jin-soo. Jin Seok memuji dekorasi gym itu, mengatakan bahwa hasilnya luar biasa. Mereka berjabat tangan seperti teman lama, lalu Jin Seok berbalik ke Cha, mengakui bahwa dia terkesan dengan kemampuan bertarungnya. Cha membungkuk sebagai tanda hormat, mengucapkan terima kasih atas bantuan Jin Seok dalam mempersiapkan gym untuk Jin-soo.
Namun, Jin Seok tidak suka melihat bocah sombong ini tiba-tiba jadi sopan hanya karena mereka berada di luar oktagon. Jadi, dia menantang Cha untuk sparring melepas kaosnya dan bersiap bertarung. Melihat Cha masih ragu, Jin Seok berjanji akan menahan diri. Cha tidak suka diremehkan, jadi dia setuju untuk bertarung demi memberi pelajaran pada Jin Seok. Sementara itu, Daejun menemui ketua Yang Gil yang berbicara tentang anjing yang terus menggonggong keras. Sebuah sindiran bahwa anjing itu adalah Cha Mugjol. Daejun menjawab dengan dingin mengatakan bahwa dia akan segera membungkam anak anjing itu dan berjanji akan menginjak mulutnya jika berani menggonggong lagi. Di sisi lain, sesi sparring antara Cha dan Jin Seok berakhir dengan keduanya terbaring lelah di atas oktagon. Jin Seok menatap Cha dengan penuh pengakuan, menyadari bahwa bocah ini memang hebat dalam bertarung. Namun, ada sesuatu yang membuatnya takut. Semua teknik Cha berada di level tertinggi, padahal dia masih pemula. Dia bertanya-tanya seberapa kuat Cha akan menjadi di masa depan. Cha yang penasaran bertanya siapa yang lebih kuat antara Jin Seok dan Daejun. Jin Seok mengaku tidak yakin karena mereka berasal dari kelas berat yang berbeda. Meski begitu, dia juga tidak percaya diri bisa menang melawan Daejun. Baginya, kelas berat tidak terlalu berpengaruh karena Daejun adalah jenius dalam gulat. Itulah yang membuatnya begitu menonjol. Kesimpulannya, Jin Seok merasa bahwa dirinya lebih lemah dibandingkan Daejun. Kini setelah Jin Seok memahami seberapa kuat Cha bertanya apakah menurutnya dia bisa menang melawan Daejun. Jin Seok menjawab tanpa ragu bahwa jika Cha bertarung melawan Daejun, dia akan kalah 9 dari 10 kali. Mendengar itu Cha kesal, lalu memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya dengan menantang Jin Seok untuk satu ronde lagi. Sebelum ronde dimulai, Jin Seok meminta Jinsu untuk mengambilkan sarung tinju, mengusulkan pertarungan tinju alih-alih sparring biasa. Jinsu menganggap Jin Seok baru saja membuat kesalahan terbesar, karena menantang Cha bertinju sama saja dengan mencari mati. Namun Jin Seok tetap ingin melakukannya, penasaran dengan kekuatan Cha saat dalam kondisi penuh emosi. Cha bertanya apakah mereka tidak perlu menggunakan pelindung kepala, karena bertinju tanpa itu bisa meningkatkan risiko gegar otak. Tapi Jin Seok menganggap itu tidak perlu. Jadi Cha memperingatkannya agar tidak menyesali keputusan itu. Saat pertandingan dimulai, Cha langsung menerjang ke arah Jin Seok, memaksanya mengambil posisi bertahan untuk mengukur kekuatan pukulan Cha. Jin Seok berpikir bahwa akan sulit bagi Cha untuk melancarkan serangan efektif karena pertahanannya terlalu rapat. Namun Cha membuktikan bahwa dia salah, pukulannya mulai menghujani setiap celah yang tidak terlindungi. Karena hal itu Jin Seok tanpa sadar lengah dan mendapat pukulan di perut. Jin Seok membalas dengan jab, tapi Cha menghindar dan menyerang balik dengan pukulan backhand. Jin Seok menghindari serangan itu, merunduk lalu melesat ke arah Cha dan memukulnya dengan keras hingga tubuhnya terlempar ke belakang. Tapi Cha tidak mengalami terlalu banyak kerusakan karena dia berhasil menahan pukulan itu dengan tangan kirinya. Jika tidak, tulang iganya pasti patah. Cha menarik napas lega. Jin Seok menyuruh Cha berhenti main-main dan bertarung dengan serius. Cha meminta maaf karena terlalu santai dan bersiap untuk bertarung sungguhan. Hal itu membuat Jin Seok tersenyum, tapi senyumannya langsung menghilang saat Cha melesat ke arahnya dan mendaratkan pukulan keras di wajahnya, membuat mulutnya berdarah. Saat Jin Seok terkejut dengan pukulan itu, Cha langsung menghabisinya dan membuatnya pingsan. Beberapa menit kemudian, Jinsu membangunkan Jin Seok dan memberitahunya bahwa dia pingsan di tengah pertarungan setelah Cha mengenainya dengan pukulan ke tubuh. Mengingat kembali pertarungan itu, Jin Seok tertawa menyadari betapa ia meremehkan Cha. Dia mengatakan kepada Jinsu bahwa dia sedang melatih seorang monster. Sebelum meninggalkan gym, Jin Seok memuji kemampuan bertarung Cha dan berjanji akan datang lagi untuk tanding ulang. Cha mengatakan akan menjadi kehormatan bisa merendahkannya sekali lagi, dan mereka berdua tertawa. Jinsu mengajak mereka untuk minum di sebuah kedai, meskipun Cha masih di bawah umur. Namun, bahkan jika dia sudah cukup umur, dia tetap tidak akan minum karena terlalu menjaga tubuhnya. Jadi, Cha hanya menemani mereka saat Jinsu dan Jin Seok minum. Seorang petarung MMA junior melihat Jin Seok bersama Cha di jalan dan mulai bertanya-tanya kenapa mereka terlihat begitu akrab. Keesokan harinya, petarung junior itu memberitahu Daejun tentang apa yang ia lihat. Karena itu, Daejun datang ke gym untuk mengonfrontasi Jin Seok.
Dejun pertama-tama bertanya kenapa Jin Seok terlihat begitu lemah dan mengira itu karena dia terlalu banyak minum kemarin. Tapi dia tidak langsung menyinggung tentang Jin Seok yang bertemu dengan Cha, melainkan bertanya apa yang dia lakukan kemarin untuk membuatnya bicara sendiri. Jin Seok tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan balik bertanya kenapa Dejun ikut campur dalam urusan pribadinya. Dejun langsung menarik kerah Jin Seok, menegaskan bahwa tidak ada satupun anggota gymnya yang boleh sparring dengan Cha Mu-gil, orang yang dianggap sebagai musuhnya. Jin Seok mengakui bahwa dia memang bertarung dengan Cha, tapi dia tidak merasa bersalah sama sekali. Dia mengatakan kepada Dejun agar tidak membuat keributan di gym, karena toh tidak ada yang menghormatinya lagi. Dejun tidak peduli soal dihormati atau tidak, dan langsung menanyakan informasi apa yang telah diberikan Jin Seok kepada Cha. Jin Seok tertawa mendengar tuduhan itu, mengatakan bahwa dia tidak serendah itu untuk menusuk seseorang dari belakang. Dejun tidak tahan lagi dan ingin menyelesaikan ini di oktagon. Dia menantang Jin Seok untuk bertarung bukan dengan Cha, dengan janji bahwa dia akan memberinya pelajaran. Namun Jin Seok tidak percaya bahwa semuanya akan berjalan sesuai keinginan Dejun. Dia mengatakan bahwa dia akan mengakhiri perseteruan mereka di ring dengan membungkamnya. Seminggu berlalu dan Jinsu serta Cha mulai khawatir karena Jin Seok tidak muncul di gym pribadi mereka, padahal dia sudah berjanji akan datang setiap hari. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke apartemen Sujin untuk melihat keadaannya. Saat menaiki tangga, Cha dan Jinsu membahas bagaimana cara meyakinkan Jin Seok agar mau berlatih dengan mereka. Namun, begitu sampai di depan pintu dan menekan bel, mereka terkejut melihat Jin Seok terluka parah, lebam di wajah dan kakinya patah. Jin Seok menjelaskan bahwa semua ini terjadi saat dia sparring melawan Dejun. Jinsu tidak percaya dan bertanya kenapa dia nekat melakukan sesuatu seperti bertarung dengan Dejun. Jin Seok enggan membicarakannya lebih lanjut, jadi dia mengajak mereka masuk dan menawarkan minuman dingin. Meski begitu, Jinsu dan Cha tetap penasaran bagaimana bisa sesi sparring membuatnya terluka separah itu. Akhirnya, Jin Seok menjelaskan bahwa Dejun tiba-tiba menggila dan menggunakan teknik heel hook padanya yang menyebabkan cederanya. Tapi dia tidak menyalahkan Dejun karena dia mendapat uang ganti rugi dari insiden itu. Cha sadar bahwa ini pasti karena Jin Seok ikut terlibat dengan dirinya dan Jinsu dan dia marah pada Dejun karena bertindak pengecut. Namun, Jin Seok merasa ini kesalahannya sendiri karena meremehkan Dejun dan dia mengakui bahwa pria itu sebenarnya sangat kuat. Setelah mendengar semuanya, Jinsu menyuruh Jin Seok untuk beristirahat dan berjanji akan menjenguknya lagi. Begitu mereka keluar dari apartemen, Jinsu meminta bantuan Cha. Namun sebelum dia sempat menjelaskan, Cha sudah tahu apa yang akan diminta dan langsung berjanji untuk membalas perbuatan Dejun. Organisasi MMA kemudian mengatur pertandingan antara Dejun dan Cha Mu-gil yang akan menjadi laga utama untuk gelar juara kelas menengah. Mendengar kabar ini, Jinsu bertanya apakah tidak masalah langsung melakukan pertandingan perebutan gelar tanpa latihan sparring lebih dulu. Masih ada 1 bulan sebelum pertarungan mereka, jadi Jinsu menyuruh Cha untuk berlatih sekeras mungkin. Sekarang mereka tahu seberapa kuat Dejun karena dia berhasil menghajar Jin Seok habis-habisan. Cha pun setuju bahwa Dejun memang sangat kuat. Namun, karena dia tidak punya partner sparring, Jinsu khawatir tentang bagaimana cara mengatasinya. Dia berpikir untuk mencari petarung dari Thailand dan mulai menghubungi beberapa kenalannya di sana. Tapi Cha menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir, karena dia yakin bisa mengalahkan Dejun dengan teknik tendangannya yang lebih baik. Jinsu tidak yakin itu cukup dan tetap percaya bahwa satu-satunya cara agar Cha punya peluang menang adalah dengan mendapatkan partner sparring. Doa Jinsu terkabul berkat Dewa Plot Armor yang mengirim 2 petarung MMA dari Amerika ke gym mereka, Kyle dan Ben. Cha menjelaskan bahwa kedua petarung ini dikirim oleh Presiden UFC, Dave, karena Cha sendiri yang memintanya saat menolak tawaran untuk bergabung dengan UFC. Ben kemudian memperkenalkan diri kepada Cha, tapi secara tidak sengaja memanggilnya dengan kata yang kurang sopan, karena dia kurang fasih berbahasa Korea. Cha hanya tertawa kecil dan membetulkan kesalahannya, berharap mereka bisa menjalin hubungan baik. Di sisi lain, Kyle terlihat kurang ramah dan bahkan tidak mencoba berbicara dengan Cha. Dia masih ingat bagaimana Dave sendiri yang menyuruhnya untuk pergi ke Korea selama 3 bulan untuk berlatih dengan Cha. Awalnya baik Kyle maupun Ben menolak, tapi Dave menawarkan mereka pertandingan undercard jika mereka setuju.
Jadi alasan mereka datang bukan untuk membantu Cha berkembang, melainkan demi mendapatkan pertandingan undercard itu. Cha menyambut Ben dengan ramah dan menyuruhnya untuk beristirahat hari ini. Namun Kyle menolak karena ingin langsung mulai sparring. Cha dengan senang hati mengajaknya masuk ke ring. Kyle tentu saja meremehkan Cha. Dia sudah menjadi petarung profesional sejak SMP, berbeda dengan Cha yang menurutnya hanya pria Korea lemah. Narator membanggakan semua pencapaian Kyle di dunia tinju dan MMA, dan menjelaskan bahwa kejatuhannya dimulai saat dia menandatangani kontrak dengan UFC lingkungan di komunitas UFC Amerika tidak cukup baik. Kyle gagal naik peringkat dan bahkan tidak mendapatkan satu pun pertandingan selama 8 bulan berturut-turut. Karena itulah dia dan kakaknya Ben datang ke Asia, mencari satu kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan meningkatkan kemampuan mereka. Dalam pertandingan undercard nanti saat kembali ke AS, Kyle benar-benar menghajar Cha. Meskipun hanya petarung UFC peringkat rendah, Kyle menjatuhkan Cha ke lantai, melakukan kuncian leher, dan membuatnya menyerah dalam sekejap. Cha tidak percaya bahwa pria seperti dirinya yang memiliki cheat code bisa dikalahkan secepat itu. Dia akhirnya sadar bahwa Cole memang petarung MMA kelas dunia. Setelah Kyle, Ben masuk ke ring. Dia juga menghajar Cha meskipun tidak sekuat Kyle. Cha mengambil jeda, mencoba mencari cara untuk sekadar mendaratkan satu pukulan ke mereka. Melihat betapa kuatnya mereka, Cha bertekad untuk bergabung dengan WAPFC suatu hari nanti agar bisa melawan petarung terkuat di dunia dan mengalahkan mereka. Setelah sesi sparring, Kyle dan Ben kembali ke hotel, bertanya-tanya mengapa presiden mengirim mereka untuk melatih seorang lemah seperti Cha. Kyle menganggap Cha tidak istimewa sama sekali, tetapi Ben merasa Cha adalah orang yang baik. Tetap saja Kyle menyesali keputusannya datang ke sini karena harus membuang waktu 3 bulan untuk melatih seseorang yang dianggapnya pecundang. Di sisi lain, Cha berlatih sekeras mungkin karena sadar bahwa Kyle dan Ben berada di level yang jauh di atasnya. Dia membayangkan betapa beratnya persaingan ketika dia benar-benar bergabung dengan UFC nanti. Meski perjalanan itu akan panjang dan sulit, Cha tetap berambisi menjadi petarung terbaik di dunia. Satu-satunya jalan adalah bergabung dengan UFC dan memenangkan gelar juara dunia. Cha tahu bahwa Kyle dan Ben belum pernah mendapat kesempatan bertarung di UFC. Hal ini membuatnya berpikir, jika dia kalah dari mereka yang bahkan belum masuk UFC, bagaimana dia bisa melawan petarung kelas dunia yang sesungguhnya? Karena itu, dia terus berlatih tanpa henti dan mendapat notifikasi dari sistem. Tertulis bahwa kemampuan tendangannya naik ke level C karena latihan terus-menerus. Dengan semua skillnya kini berada di level C, sistem memberinya misi tantangan dengan 3 hadiah, termasuk poin dan hadiah misteri. Cha dengan senang hati menerima tantangan itu dan berterima kasih kepada sistem karena telah membukakan jalan baginya untuk menjadi lebih kuat. Meskipun Cha sudah menunjukkan kemajuan besar di dunia MMA Korea, dia tahu dirinya belum bisa terlalu bangga. Perjalanannya baru saja dimulai. Jadi dia menerima tantangan itu dan mulai bertarung melawan klonnya sendiri yang terus menghajarnya tanpa ampun setiap kali mereka bertarung. Keesokan harinya, Kyle dan Ben kembali untuk sesi sparring lainnya dan kali ini Cha berhasil mendaratkan tendangan ke Ben. Ben memberi selamat atas peningkatan kecil itu, tapi Cha tidak merasa dia berkembang sama sekali. Dia menulis catatan tentang perasaannya setelah bertarung dengan Ben agar tidak melupakan sensasinya. Meski melihat sisi rajin Cha, Kyle tetap tidak terkesan dan masih tidak mengerti apa yang Dave lihat dalam dirinya. Dia yakin bahwa tidak peduli seberapa keras Cha berusaha, dia tidak akan pernah mendapat kesempatan bertarung di UFC. Jika tidak ada perkembangan, 2 hari kemudian Kyle memutuskan kembali ke Amerika untuk memberitahu Dave bahwa Cha tidak cukup bagus untuk dilatih. Latihan terus berlanjut dan Cha akhirnya menaikkan levelnya sebagai petarung MMA ke peringkat B+. Namun, dia masih kesulitan melawan klonnya sendiri dan terus mengalami kegagalan berulang kali. Saat segalanya mulai terasa mustahil, Cha memutuskan untuk mencoba gerakan yang jarang ia gunakan. Dia mulai dengan meluncurkan serangan ke klonnya dari sudut rendah, berusaha mengenai wajahnya dengan pukulan sempurna. Namun serangan itu sepenuhnya diblokir. Gagal, Cha segera mundur sebelum klonnya bisa menangkapnya, tetapi dia tetap terseret ke lantai. Dengan klon yang sekarang berada di atasnya, Cha kembali kalah, membuat jumlah kekalahannya bertambah menjadi 69 kali. Setelah kalah 69 kali, Cha akhirnya menemukan cara untuk mengendalikan lawannya di ronde berikutnya. Dia menyusun strategi untuk menggabungkan teknik tinju
kickboxing, jiu-jitsu, dan gulat secara bersamaan, lalu memutuskan untuk mengujinya langsung pada Kyle. Saat sesi sparring dimulai, Cha menangkap tangan kiri Kyle dan menendang belakang lututnya. Setelah berhasil mendaratkan serangan pertama, kepercayaan dirinya meningkat. Dia langsung mencoba melakukan tackle, tetapi meskipun sudah berusaha keras, sesi mereka berakhir imbang. Ben terkejut melihat betapa pesatnya perkembangan Cha, tetapi ego Kyle membuatnya menolak mengakui hal itu. Kyle malah mengatakan bahwa dia hanya sedang mengalah hari ini. Cha terus berlatih dengan klonnya, dan pada percobaan ke-89, dia mencoba mengakhiri pertarungan dengan kuncian leher. Namun, cengkeramannya masih terlalu lemah, dan klonnya kembali mengalahkannya. Setelah berkali-kali mencoba, Cha selalu kalah karena kehabisan stamina. Namun, dia tidak menyerah. Pada percobaan ke-98, dia berhasil mendaratkan uppercut ke klonnya, diikuti dengan tendangan tengah ke perut yang membuat klon itu terpental jauh. Cha langsung melompat, mendaratkan lututnya ke perut klon, mengamankan posisi full mount. Dia menghujani wajah klonnya dengan pukulan keras dan mengakhiri pertarungan dengan teknik submission. Sistem memberinya ribuan poin kemenangan yang bisa ia gunakan untuk meningkatkan kemampuannya. Dengan senang hati, ia menggunakan semuanya untuk meningkatkan keterampilan gulatnya ke peringkat B. Setelah itu, dia bersiap untuk sesi sparring berikutnya melawan Kyle yang tampak tidak tertarik. Sebelum ronde dimulai, Kyle mengatakan bahwa ini mungkin sesi sparring terakhir mereka. Dia mengungkapkan niatnya untuk kembali ke AACE karena menurutnya Cha hanya membuang-buang waktu mereka di sini. Kyle meminta maaf atas ucapannya dan mengakui bahwa Cha sudah bekerja keras untuk berkembang, namun dia tetap merasa itu tidak cukup untuk membuat Cha membuang waktu dirinya dan Ben yang telah mencapai banyak hal dalam karir panjang mereka. Cha meminta satu kesempatan terakhir di ring sebelum Kyle memutuskan apakah dia harus pergi atau tidak. Tapi sebelum Kyle maju, Ben bersikeras ingin melawan Cha lebih dulu. Sesaat sebelum pertarungan dimulai, Ben memperingatkan Cha bahwa dia tidak akan menahan diri, meskipun ini adalah sesi sparring terakhir mereka. Begitu pertarungan dimulai, Ben langsung menerjang ke arah Cha, berusaha mengakhiri semuanya sebelum Kyle turun tangan. Ben melepaskan pukulan lurus, tetapi Cha berhasil menghindar dan membalas dengan uppercut. Ben juga menghindari serangan itu dengan refleks luar biasa, lalu melayangkan pukulan lain ke arah Cha. Cha nyaris saja terkena pukulan itu, membuat Ben terkejut. Ben pun meningkatkan kecepatannya untuk mendapatkan keunggulan, namun tetap gagal mendaratkan satu pukulan pun. Cha kemudian mengungkapkan bahwa satu-satunya alasan dia bisa menghindari serangan cepat Ben adalah karena kini dia bisa memprediksi gerakannya. Dia tahu Ben akan menyerang kapan saja, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu dengan memperpendek jarak dan melakukan teknik clinch. Dia mencengkeram leher Ben, menghentikan gerakannya seketika, lalu menghantam perutnya dengan lutut. Namun serangan itu tidak cukup untuk mengalahkan Ben. Ben segera mengambil posisi bertahan dan mulai menghindari serangan-serangan Cha. Ben berusaha menjaga jarak untuk mengulur waktu dan memulihkan tenaganya, tetapi Cha kembali mendekat dan kali ini mengganti serangan dengan pukulan ke perut Ben. Dia terus mempertahankan momentumnya dengan melayangkan serangan bertubi-tubi ke wajah Ben. Kyle mulai menyadari betapa pesat perkembangan Cha, namun tetap merasa bahwa itu belum cukup untuk mengalahkan Ben. Saat itu Ben mengungkapkan bahwa dia sebenarnya masih punya kartu as, sebuah teknik bernama tag rush. Namun sebelum Ben sempat menggunakannya, Cha menekannya ke lantai dan mencoba mengunci posisinya di atas. Ben dengan cepat membalikkan keadaan dan berusaha berada di atas Cha berkat refleksnya. Tapi Cha langsung menendangnya menjauh dan mengambil jarak untuk memulihkan tenaga. Ben terkejut dan bertanya apakah selama ini Cha hanya berpura-pura lemah. Cha tidak menjawab karena dia tidak bisa mengungkapkan bahwa dia memiliki sistem khusus yang membantunya menjadi lebih kuat. Sebagai gantinya, dia berbicara dengan tinjunya dan kembali menyerang Ben. Dia memprediksi gerakan Ben dengan sempurna dan berhasil mengantisipasinya setiap kali. Ketika Ben mencoba serangan balik, Cha dengan cepat bergerak ke belakangnya dan mencekik kepalanya dengan kedua tangan, membuat Ben jatuh ke lantai dan menyerah. Ben kembali bertanya bagaimana Cha bisa menjadi sehebat ini dalam semalam, tetapi Cha hanya memberi alasan yang terdengar konyol. Di sisi lain, Kyle bertanya kepada Ben apakah dia sengaja mengalah agar bisa tinggal lebih lama di Korea. Meskipun Ben mengatakan bahwa Cha memang sudah jauh lebih kuat, Kyle tidak percaya dan memutuskan untuk masuk ke ring sendiri. Sebelum Kyle maju, Ben memperingatkannya, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Karena menurutnya, Asia Timur penuh dengan misteri.
Kyle bersemangat untuk melihat apakah ada misteri di balik pertarungan ini atau jika kekalahan Ben hanyalah kebetulan. Pertarungan pun dimulai. Sebagai seorang ahli gulat, Kyle memulai dengan meraih tangan Cha untuk menguji siapa yang lebih kuat. Menurut narator, keterampilan seorang pegulat bisa dilihat dari bahunya. Saat Kyle memperhatikan bahu Cha, dia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah-olah Cha bukan lagi orang yang sama. Aura di sekelilingnya berubah drastis, baik dalam hal kekuatan maupun kelincahan. Namun sebelum Kyle bisa menganalisis lebih jauh, Cha tiba-tiba menarik lututnya, membuat Kyle terjatuh ke lantai. Kyle segera bangkit dengan gerakan roll ke belakang, tetapi langsung dihadapkan pada Brazilian kick dari Cha. Awalnya terlihat seperti tendangan ke betis, tapi Cha mengubah arahnya, hampir mengenainya tepat di kepala. Kyle terkesan dengan keterampilan Cha dan mulai bertarung lebih serius. Untuk mengubah jalannya pertarungan, Kyle menyerang Cha dan menangkap lutut kanannya. Namun itu hanya tipuan. Niat sebenarnya adalah melakukan serangan clinch. Cha melihatnya datang dan berhasil memblokirnya, membuat Kyle semakin kagum. Karena mengandalkan gulat, Kyle merasa dirinya lebih kuat secara fisik. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyeret Cha ke lantai, tetapi Cha langsung membantingnya, membuktikan bahwa dia lebih kuat dari yang Kyle kira. Kyle terkejut karena Cha bisa mengalahkannya dalam adu kekuatan, tetapi tidak punya waktu untuk berpikir terlalu lama. Dia mundur untuk menjaga jarak, namun Cha dengan cepat menutup celah itu dengan tendangan panjangnya. Ego Kyle tidak mengizinkannya hanya bertahan melawan seseorang yang dia anggap lemah. Dia memilih untuk menyerang dan membuat kesalahan besar karena bertindak berdasarkan emosi. Cha langsung menangkapnya dan bersiap untuk melakukan clench seperti yang dia lakukan pada Ben. Kyle mencoba menyerang lebih dulu, tapi itu membuat perutnya terbuka, memberi kesempatan Cha untuk menghantamnya tepat di perut. Cha kemudian melayangkan hook ke pipi kiri Kyle. Kyle dengan putus asa mencoba membalas serangan, tapi Cha menghindarinya dengan berjongkok, lalu memberikan pukulan keras ke rusuknya. Cha kembali mencoba menendangnya, tetapi kali ini Kyle berhasil menangkap kakinya. Kyle berpikir dia sudah menang, tetapi Cha dengan cepat berputar 360 derajat dan menyerang dengan kaki lainnya. Cole nyaris tidak bisa menghindar, dan Cha segera mengambil jarak untuk mengatur napasnya kembali. Kyle tidak percaya dengan perkembangan Cha yang begitu drastis. Dia menyadari bahwa jika tendangan itu mengenai, dia pasti sudah pingsan. Kini dia sadar betapa besarnya kerugiannya. Dalam pertarungan ini, dia hanya unggul dalam gulat yang tidak cocok untuk pertarungan jarak jauh, sedangkan Cha unggul dalam tendangan. Satu-satunya cara Kyle menang adalah dengan memperpendek jarak. Untuk melakukannya, dia harus menghindari serangan dan menjatuhkan Cha ke lantai. Kyle langsung menerjang Cha, tetapi bahkan pukulan pertama pun gagal dia hindari. Serangan demi serangan mendarat di tubuhnya. Dia dipaksa kembali ke realitas dan mencoba menangkap Cha agar bisa menjatuhkannya. Namun Cha berdiri dengan kuat, lalu tiba-tiba membalikkan keadaan dengan serangan submission. Kyle terjatuh dan Cha langsung mencoba teknik armbar dengan pegangan khusus bernama Anaconda Grip, menggunakan seluruh tubuhnya untuk membengkokkan lengan Kyle dengan paksa. Kyle berguling untuk melepaskan cengkeraman Cha, tapi Cha tidak mau melepaskannya dan malah mencekiknya, memaksa Kyle kehilangan kesadaran. Cha membangunkan Kyle setelah pertarungan usai dan mengulurkan tangannya, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Kyle yang masih tidak percaya bagaimana Cha bisa menang darinya, terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab bahwa dia baik-baik saja, meskipun dia tidak akan selamat jika Cha menceknya dengan lebih kuat. Akhirnya Kyle mengakui bahwa Cha punya potensi besar dan menerima kekalahannya. Namun, Kyle masih ingin kembali ke negaranya karena dia dan Ben sudah menang dalam sparring selama 7 hari terakhir, jadi secara teknis mereka yang lebih unggul. Tapi Cha berpikir bahwa pemenang sejati adalah orang yang menang di akhir. Menurutnya, dia sekarang punya 2 kemenangan atas mereka karena dia berhasil mengalahkan baik Kyle maupun Ben. Cha tidak bisa membiarkan Chandler bersaudara kembali ke negara mereka dalam kondisi kalah seperti ini. Dia mengatakan bahwa mereka akan dipermalukan jika pulang sekarang. Selain itu, Cha merasa bahwa mereka bisa saling membantu berkembang, jadi dia kembali meminta Kyle untuk tetap tinggal. Kyle setuju dengannya dan memberi fist bump, menandakan bahwa dia akhirnya mengakui Cha sebagai teman. Di sisi lain, pelatih Dead Yun, Moro Dolls, mengabarkan berita dari sumber rahasia bahwa Cha berencana untuk berlatih lebih lama. Karena itu, Moro berpikir bahwa Dejun juga harus menjadi lebih kuat dan menyuruhnya menurunkan berat badan sebanyak 20 pon.
Melihat Dejun ragu, Moro meyakinkannya untuk tidak khawatir, mengklaim bahwa dia adalah ahli dalam hal ini. Dia bahkan berjanji akan membantunya mengembalikan berat badan dengan cairan infus, sesuatu yang dilarang di UFC, tetapi tidak di Korea. Moro kemudian menjelaskan alasan mengapa Dejun harus menurunkan berat badan dan menaikkannya lagi. Rupanya rencana mereka adalah memalsukan kelas berat Dejun sebelum pertarungan, lalu menaikkannya kembali di hari pertandingan agar mendapatkan keunggulan berat badan. Di tempat lain, Dejun mendapat kabar dari anak buahnya bahwa ada 2 orang asing yang keluar dari gym tempat Cha berlatih. Anak buahnya juga mengirim foto Ben dan Kyle. Begitu melihat mereka, Dejun langsung mengenali mereka sebagai Chandler bersaudara, petarung kelas dunia yang diprediksi akan menjadi bintang besar UFC dalam 1 dekade ke depan. Menyadari bahwa mereka pasti ada di sana sebagai sparring partner Cha, Dejun merasa iri dan bertanya-tanya seberapa kuat Cha sekarang. Moro melihat ekspresi tegang Dejun tapi tidak mengomentarinya. Sebaliknya dia mengalihkan perhatian Dejun ke latihan dengan halus menyuruhnya tetap tenang, karena menurutnya ketidaksabaran adalah penyebab utama kegagalan dalam menjaga berat badan. Namun Dejun merasa bahwa diet itu sia-sia dan tidak akan membuatnya lebih kuat. Meskipun seharusnya tersinggung, Moro malah tertawa dan berjanji akan membawa sesuatu keesokan harinya, sesuatu yang cukup kuat untuk meningkatkan konsentrasi sel darah merah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan. Sebuah konferensi pers segera diadakan terkait pertarungan antara Dejun dan Cha Mu-gyeol. Berbagai jurnalis berkumpul menunggu 2 sensasi negara itu untuk berbicara dengan mereka. Sehej mengklaim siap menjawab semua pertanyaan dan dengan penuh semangat menunggu kedatangan Dejun. Sang rival akhirnya muncul ditemani pelatih pribadinya, Moro, serta asistennya, Jet. Jet sekilas melirik Dejun kemudian langsung mengalihkan pandangan. Namun dari satu pandangan itu saja, ia langsung menyadari betapa besar dan berototnya Dejun sekarang. Setelah semua orang duduk, seorang reporter dari Roxy Theory, majalah yang fokus pada seni bela diri, mengambil mikrofon. Dia mengungkapkan bahwa ia mendapat informasi bahwa Cha Mu-gyeol telah berlatih dengan beberapa petarung UFC untuk mempersiapkan pertarungan ini. Reporter itu lalu meminta Cha untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Cha membenarkan hal itu dan dengan bangga mengungkapkan bahwa selama beberapa minggu terakhir, ia telah berlatih bersama petarung middleweight UFC Kyle dan Ben Chandler sebagai persiapan menghadapi Dejun. Setelah mendapatkan konfirmasi, reporter itu kemudian beralih ke Dejun menanyakan apakah ia juga memiliki rekan latih tanding. Jika ia, reporter memintanya untuk berbagi informasi tersebut secara publik. Namun, Dejun menolak menjawab dengan alasan bahwa ia tidak tertarik mengungkapkan strateginya tepat di depan lawannya. Jawaban itu sudah diduga banyak orang karena Dejun dikenal di seluruh negeri sebagai sosok yang dingin dan sering dijuluki glasier oleh publik. Di antara para jurnalis yang hadir, seorang reporter wanita yang terlihat bosan dan sibuk dengan ponselnya berkomentar bahwa sikap Dejun ini terkesan seperti pecundang karena ia menyembunyikan strateginya sementara lawannya dengan terbuka mengungkapkan persiapannya. Dejun mendengar perkataannya dengan jelas dan langsung menegurnya, memintanya bertanya langsung daripada sibuk dengan ponselnya. Reporter itu yang bernama Park Shin-yang mengambil mikrofon. Pertama dia mengatakan bahwa dia menghormati keputusan Dejun untuk tidak mengungkap rekan latih tandingnya, meskipun jelas dari sikapnya sebelumnya bahwa ia tidak benar-benar menghargainya. Park Shin lalu bertanya apa pendapat Dejun tentang lawannya, Cha, dan para petarung UFC yang menjadi rekan latih tandingnya. Dejun lebih dulu menjelaskan mengapa ia tidak mengungkapkan identitas rekan latih tandingnya. Menurutnya, membocorkan nama rekan latihan sama saja dengan memberikan informasi tentang strateginya sendiri. Ia percaya bahwa lebih baik mempersiapkan diri secara matang dan menyimpan strateginya sendiri daripada membual kesana kemari tentang berlatih dengan petarung UFC. Park Shin menerima jawabannya tetapi mengingatkan bahwa Dejun belum benar-benar menjawab pertanyaannya tentang Cha. Akhirnya Dejun menyatakan bahwa menurutnya Cha hanya orang beracun yang haus ketenaran dan viralitas semata. Namun Cha tidak setuju, mengklaim bahwa Dejun hanya iri padanya. Sebagai junior, Cha bahkan menawarkan beberapa tips kepada Dejun jika ia ingin menjadi terkenal. Cha juga menambahkan bahwa pertarungan mereka akan mengembalikan ketenaran Dejun karena akhirnya ia bertarung melawan sensasi nomor 1 Korea. Mendengar itu, Dejun langsung berdiri dan bersiap untuk membungkamnya.